Pitwa, menebar kata, menyejuk jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan yang membawa banyak keberkahan di dalamnya. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah kepada sang proklamator alam, yakni baginda Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Man akalal halala ata'at juwarihuhu sya'a am abah. Man akalal haram asad juwarihuhu sya'a am abah. Siapa yang masuk makanan yang halal, maka akan mengerjakan taatlah anggota tubuhnya, mau atau tidak mau. Siapa yang masuk makanan yang haram, maka akan bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau atau tidak mau. Hadis riwayat Muslim. Mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk bagi pelakunya. Pertama, mengurangi keberkahan dalam hidup. Makanan haram menghalangi datangnya keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhti fin nari aulabi. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka akan menjadi tempat kembali baginya. Hadis riwayat Tabrani. Sebelum menuju ke neraka itu, hanya akan mengerjakan yang haram terus sampai balik ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan membawa pengaruh buruk dan bahkan menjadi penghalang keberkahan dalam hidup, baik dari rezeki, kesehatan maupun ketenangan batin. Kedua, menghambat terkabulnya doa. Salah satu dampak paling nyata dari mengonsumsi makanan haram adalah tertolaknya doa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh, rambutnya kusut, wajahnya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rob, Ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa meskipun seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa, namun jika makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal lainnya yang diperoleh berasal dari sumber yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merusak akhlak dan perilaku. Makanan haram dapat mempengaruhi jiwa dan karakter seseorang. Menurut ulama, makanan yang haram dapat menimbulkan kecenderungan pada sifat-sifat buruk dan kejahatan, membuat hati menjadi keras dan menumpukan kepekaan terhadap kebaikan. Keempat, menghancurkan amal dan ibadah. Makan makanan haram juga bisa berdampak buruk pada amal ibadah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang menjaga kehalalan hidupnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kelima, mengakibatkan hati menjadi gelap dan jauh dari hidayah. Hati yang kotor akibat makan makanan haram akan semakin menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena makanan yang haram dapat menutupi hati kita dari cahaya hidayah, sehingga hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Hal ini akan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengonsumsi makanan haram akan cenderung mudah terjerumus dalam perbuatan dosa lainnya, karena hati mereka tidak lagi sensitif terhadap larangan-larangan Allah. Marilah kita senantiasa menjaga diri dari makanan haram, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani kita, serta menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak dalam kenikmatan yang sesaat, tetapi mengorbankan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Saya Dimas Trio Nurdiansyah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.